Baik, sekarang yang akan aku sharing mengenai finding the true purpose. Jadi, mengenai bagaimana tujuannya sebenarnya itu harus kita temui. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira kenapa ya? Di sini ada yang mau sharing dulu nggak? Kenapa sih kira-kira kita harus memiliki ya our purpose of life gitu? Dan tadi juga alhamdulillah dibuka dengan tilawat Al-Quran ya, bahwasanya ya khalaqal jinna wal insan innal ya'budun. Jadi ya Allah menciptakan kita jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Yang mana itu sebenarnya merupakan salah satu petunjuk bahwa kita perlu untuk memiliki tujuan hidup. Yang mana kalau dari segi spiritual atau dari segi religiositas itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kepada Ruh Tuhan ya. Dan Hmm. kalau misalkan kita bahas dari mungkin aspek non spiritualnya, kira-kira kenapa ya kita perlu untuk memiliki tujuan hidup? Ada yang mau sharing? Atau Oke, mencoba ngide-ngide jawab? oke. Tuh Kak katanya untuk lebih terarah nih Kak. Oke, untuk lebih terarah. Nice. Ada lagi? Ayo teman-teman silakan kalau teman-teman punya ide. Bahkan kalau di unmute juga nggak apa-apa ya Kak ya? Buat Iya, iya. ngobrol langsung Kalau ya. iya betul, betul. Kemudian Parah lebih banget seru sih. malah. Ayo, ayo. Ada yang mau ini nggak? Ada yang memberikan argumen yang impact tipis nggak nih? Benar. Harus impactivis dong sesuai dengan kegiatannya. Yo ini Kak nih. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang mau memberikan pendapat terkait dengan itu? Finding your true purpose in your life. Waduh, ada kucing. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, dari B2T nih, Kang Palosa, untuk memaksimalkan potensi diri bagi kebermanfaatan, katanya. Wih, mantap. Mantap Emang sih ya. jawaban-jawaban impactivis tuh bener-bener aktivis yang impactful banget ya. Wih. Oke, Ih, jadi ngeri, ngeri, ngeri. saya nih. Oke, jadi bener banget, nice banget jawaban-jawabannya dan alhamdulillah aku sepaham dengan hal itu. Jadi di sini kalau misalkan semua jawaban tuh nggak ada benar nggak ada salah, adanya berbeda paham atau enggak. Karena patokan kebenaran atau salah itu adalah suatu hal yang bersifat relatif. Wih. Oke, kita nggak usah bahas itu lebih lama karena itu akan jadi bahas filsafat terlalu panjang. Next. Ya, benar. Pertama adalah directing. Jadi, dengan kita memiliki tujuan, maka itu akan membantu mengarahkan hidup kita. Tidak hanya sekedar mengarahkan, tapi juga untuk mencari tahu media atau alat atau wahana agar kita bisa mencapai ketujuan yang kita inginkan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah baca Seven Habits of Highly Effective People atau Seven Habits of Highly Effective Teens dari Stephen R. Covey atau Sean Covey anaknya, itu membahas ini merupakan habit orang-orang sukses nomor 2, yaitu start from the end. Apa maksudnya? Jadi kita harus memulai sesuatu dari akhirnya, dari ujungnya, which is tujuan akhir kita, true purpose of our life. Kalau misalkan aku ya gitu contohnya, aku tuh memiliki tujuan sebenarnya waktu dulu gitu aku SMA aku benci banget sama koruptor, literally sebenci itu. Dan aku pengen jadi orang KPK nih, ketua KPK karena lagi itu hits banget Abraham Samad. Nah, udah aku pengen jadi ketua KPK, tapi aku mikir lagi, kalau ketua KPK kayaknya akan lebih bersifat kuratif dalam menangani koruptor. Aku ingin mencoba untuk create atau menstimulus lah terbentuknya generasi yang penuh akan orang-orang baik yang jauh dari korupsi. Makanya aku berpikir, kayak itu di pendidikan deh. Wah, berarti jadi Mendiknas. Nah iya, ya dari SMA tuh sampai sekarang, ultimate goal dalam hidup aku tuh ya jadi Mendiknas itu sendiri. Karena aku yakin dengan memiliki apa ya wadah untuk mempengaruhi generasi secara nasional itu dengan kebijakan di pendidikan itu dapat membentuk generasi yang baru. Nah itu tuh yang akhirnya mengarahkan aku sekarang. Aku berpikir wah dengan jadi Mendiknas kayaknya aku harus konsen tentang pendidikan. Dan menurut aku salah satu aspek penting dari pendidikan adalah mengenai manusianya itu sendiri. Jadi aku masuk psikologi. Di psikologi aku S2 ngambil psikologi pendidikan. Dan nanti aku rencananya ingin sekali melanjutkan studi, lalu akhirnya menjadi dosen karena aku memang concern untuk bidang pendidikan, itu dengan mengajar dan mencoba menyebarkan pemikiran, gagasan, pengalaman dari pihak
dari kegiatan mengajar itu sendiri, lalu mungkin nanti untuk menjadi dekan, rektor, dan akhirnya mengarah ke sana. Jadi itu yang akhirnya membuat stepping stone gitu ya, batu-batu loncatan apa sih yang harus aku lakukan, karena aku udah tahu gitu ultimate goal atau purpose of life yang aku pengen kejar tuh apa. Jadi tadi ya, dengan kita memiliki tujuan akhir, tujuan dalam hidup kita, itu bisa menjadi acuan dalam kita bergerak dan mengarahkan kita. Next, push, mendorong. Jadi tidak hanya sekedar mengarahkan, tapi mendorong. Ketika kita mager, ketika kita frustasi, kita ngerasa fuck up, kita ngerasa udahlah mau nyerah aja. Ada something that push ourselves to go beyond and further, yaitu tadi purpose of life. Ini kalau sharing pengalaman pribadi, mungkin tadi Kang Zuhud sempat sharing ya terkait dengan beberapa hal yang pernah aku capai gitu. Tapi di balik itu kegagalannya jauh-jauh lebih banyak. Kayak misalkan lomba cerdas cermat. Aku berhasil membawa pulang piala, itu 3 kali juara 1 dan 10 kali juara 2 itu, berarti udah ada 4 piala gitu ya. Berarti aku sudah berhasil bertengger lah di tiga besar atau di 2 besar selama 4 kali. Tapi lomba cerdas cermat aku ikutin berapa kali? 8. Jadi succession rate-nya udah cuma 50% gitu. Itu menandakan ya ketika kalau misalkan aku gagal, nyerah, ya udah nggak akan tuh mencapai hal-hal tadi. Tapi aku tetap keep striving, tetap mencoba untuk terus maju karena aku terdorong. Dan aku berpikir, waduh, kalau misalkan dari kegiatan atau hambatan sepertinya aku udah nyerah, gimana kalau misalkan aku nanti jadi Mendiknas? Kayak nggak akan pernah bisa untuk menghadapi berbagai macam rintangan yang nanti akan aku hadapi nanti. Nah, itulah yang akhirnya mendorong aku untuk terus maju, terus berjuang. Even mengalami berbagai macam obstacles, rintangan, kesulitan, kegagalan, dan segala macamnya. Jadi, benar-benar memiliki tujuan dalam hidup itu bagi aku pribadi, dan theoretically, it impacts our life. Itu memberi dampak kepada kita untuk terus maju, untuk terarah, dan terdorong untuk maju. Dan yang paling penting, giving impact. Jadi, sesuai impact, nama impactivis banget ya. Memang, aku juga meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimanapun kita, kategori atau indikator seberapa baiknya kita itu adalah dilihat dari seberapa bermanfaatnya kita untuk lingkungan sekitar, seberapa bermanfaatnya kita untuk orang-orang. Dengan kita memiliki tujuan yang tadi ya, tujuan yang sangat besar, itu akan mendorong kita, mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu sehingga itu bisa memberikan dampak pada orang lain. Yang mana harapannya tujuan akhir kita itu adalah tujuan yang akan memberikan dampak pada orang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di beberapa bagian berikut. Nah, menurut filosofi Jepang, something that push ourselves, direct, dan make us being impactful to other people adalah ikigai. Atau the reason for being. Raison d'être, kalau bahasa Perancisnya. Jadi, menurut filosofi Jepang, kita perlu memiliki ikigai. Agar ketika kita bangun tidur, kita merasa bersemangat, motivated, ingin terus maju. Tidak malas-malesan atau hanya langsung buka Instagram, scrolling tanpa akhir, nggak tahu mungkin mencari video kucing, atau 9gag, atau apapun itulah. Tapi kita bangun bersemangat to pursue our purpose of life, untuk mengejar, ingin memperoleh tujuan hidup kita. Nah, ikigai ini dibangun oleh 4 komponen dasar yang akan kita bahas perlahan ya. Pertama, love. Do what you love. Kalau misalkan menurut Csikszentmihalyi, kadang ketika kita mengerjakan apa yang kita sukai, sehingga kita tuh nggak sadar dengan sekeliling kita. Jadi kita terlalu into gitu ya. Dengan melakukan apa yang kita sukai itu disebutnya flow. State of flow gitu. Keadaan kita sedang flow. Jadi kalau misalkan kita lagi main PS nih, masih zaman nggak ya PS? Ini kita seumuran kan ya? Tapi kalau misalkan lagi main PS atau ya main PS lah ya.
Ya misalnya gimana, pas main FIFA gitu ya, kita kayak ngerasa, ih kok udah zuhur lagi, padahal kita tadi baru subuh tuh baru mulai. Jadi kita benar-benar gak sadar dengan lingkungan kita gitu. Nah itu kita sedang mengalami flow karena kita melakukan hal yang kita sukai. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada yang hobi nyanyi, kita ya ketika nyanyi mungkin kita nggak sadar waktu, atau hobi misalkan hobi bertanam, cocok tanam gitu ya, tiba-tiba udah 2 hari ini di kebun misalkan. Jadi pokoknya ketika kita melakukan hal yang kita sukai, itu namanya ya do what you love gitu. Dan menurut IG ini hal yang penting untuk kita miliki. Atau tadi ya flow itu sendiri. Dan menurut Chan Mihaly, ketika kita mengalami flow, prestasi atau performance kita pun akan much much way better, akan lebih baik dibandingkan kita mengerjakan dengan terpaksa. Tapi kita tidak menyukai mengerjakan yang kita sukai gitu. Jadi itu flow atau love, dan hal yang kita suka ini sebenarnya innate ya, jadi ada dalam diri kita, yang mana teman-teman nggak perlu belajar terlebih dahulu seperti belajar SPSS atau belajar Python atau belajar apapun untuk memahami apa sih yang kita sukai, karena itu innate. Jadi kita mengerjakannya kita suka gitu, kita tadi nggak sadar dengan lingkungan sekitar kita karena kita terlalu into dengan hal tersebut. Next, what the world needs, apa sih yang di dunia ini butuhkan. Wih, ini kayak keren banget. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ngumpul gitu ya, dengan reuni dengan teman SMA atau mungkin dengan keluarga ketika lebaran, terusnya ada seorang yang kalau dia nggak ada tuh kayaknya nggak seru, atau sosok dia dinantikan. Misalkan kalau kumpul keluarga, ini ada nih tante yang jago masak gitu. Nah kalau dia nggak datang, wah kok masakannya kurang enak di lebaran misalkan. Nah itu namanya keberadaan dia itu make difference. Keberadaan dia itu memberikan dampak kepada lingkungannya. Misalnya tadi ya, ketika ada yang jago masak dan masaknya enak, lebaran ada, makanan jadi enak. Tapi kalau nggak ada, makanan asal kurang nendang gitu. Tandanya keberadaan kita itu harus seperti itu. Memberikan dampak kepada lingkungan. Keberadaan kita, kehadiran kita dibutuhkan. Eksistensi kita itu tidak hanya sekedar pajangan, tapi memang dirindukan oleh orang-orang. Nah, dalam mencari atau melakukan suatu hal, kita perlu find something yang emang akan memberikan dampak kepada lingkungan, yang akan dibutuhkan oleh lingkungan itu sendiri. Sehingga kalau kita nggak ada, orang-orang akan mencari, Falosa mana ya gitu, Zuhud mana ya. Ketika keberadaan kita ada atau nggak ada tuh, nggak ada yang nyadar, kayak aduh bodoh amat gitu, atau bahkan yang paling itu disyukur kayak aduh untung aja Zuhud gak datang lagi, nggak bisa Zuhud. Tapi kalau misalkan seperti itu, tandanya kita harus mencari hal lain. Kita mencari hal lain. Kita harus mencoba mencari apa sih yang dapat kita kontribusikan kepada lingkungan kita sehingga tadi kita dirindukan. Berikutnya, what you can be paid for. Sesuatu yang kalau kita kerjakan kita dapat uang. Nah mungkin banyak lah yang protes kayak, emang kebahagiaan itu ditentukan oleh uang. Wih, bola, masih gitu kan? Idealisme itu. Apalagi masih mahasiswa ya. Wah udah. Uang setuju banget Kak. Iya, kayak wah janganlah menjadi orang materialistis. Kita bukan kaum kapitalis yang merindukan keuangan. Wih. Pokoknya gitu kan, pasti paham-paham pemikiran. Tapi coba kita try to be realistic. Uang itu dapat membuat kita hidup. Dapat membuat kita survive. Bertahan. Minimal tadi memenuhi sandang, pangan, papan. Jadi, coba nih ya, bagaimana kita bisa bahagia kalau misalkan kita sendiri masih khawatir, aduh besok bisa hidup gak ya? Besok ada makanan gak ya? Besok kalau misalkan hujan bisa berteduh gak ya? Maksudnya gimana gitu kita bisa mencapai state of welfare atau kebahagiaan, kesejahteraan kalau misalkan kita masih memikirkan hal itu. Jadi minimal hal yang kita lakukan itu dapat membuat kita survive. Dan benar banget kalau misalkan pemahaman bahwa uang bukanlah hal terpenting dalam membentuk kebahagiaan. Itu benar. Tapi itu dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita melihat kurvanya, itu uang itu dapat berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan sampai titik di mana kita bisa survive.
atau kalau misalkan penghasilan mungkin sampai middle income lah. Nah, tapi jadi low sampai middle income itu uang tuh berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Namun, setelah melewati middle income ke atas itu ya, high atau middle high, itu udah nggak terlalu signifikan pengaruh keuangan. Dan menurut penelitian longitudinal dari Harvard, yang mana penelitiannya sekarang mungkin sudah berlangsung 55 tahun, bayangin coba, penelitian berlangsung 55 tahun. Jadi penelitiannya tuh teman-teman bisa cari di TED Talk ya, The Meaning of Happiness dari Harvard, itu ada penelitiannya dari TED Talk, dia meneliti, saya lupa ada berapa ribu orang gitu, jadi mereka TK, sampai udah mereka pensiun, bayangin. Dan itu terus berlanjut, jadi mereka di follow up tuh, terus diteliti gitu ya, setiap setengah tahun apa setiap tahun. Kayak misalkan bagaimana perkembangan cerdasan mereka, perkembangan fisik mereka, perkembangan sosial mereka, kemampuan mereka dalam melakukan certain things, kayak misalkan matematika, logika, dan segala macam, terus ya kemampuan bersosial, kemampuan dalam bernegosiasi, dan ya emosi, motivasi, dan segala macam. Jadi diukur ribuan orang ini. Bagaimana mereka hubungan pertemanannya, kondisi keuangan mereka, dan segala macam. Dan what defines happiness itu adalah relatedness. Bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Itu yang paling penting. Dan tadi ya, kalau misalkan berkaitan dengan yang uang ini, itu aku mau menekankan bahwa uang itu dibutuhkan sampai tahap dasar. Tapi ketika sudah kita berkembang menengah dan ke atas, jangan terlalu tepat pada uang. Tapi jangan sampai kita mengabaikan uang dari awal gitu, jadi kita nggak bisa hidup. Gitu. So, find something yang bisa membuat kamu hidup, itu penting. Next, what you are good at. Lakukan sesuatu yang kamu jago gitu. Nah, jago ini bukan berarti harus natural born talent ya, kayak misalkan kita harus mau jadi Messi gitu, yang mana kayaknya bahkan Messi mungkin dulunya aku nggak terlalu ngikutin si biografi Messi, tapi kayaknya dia bukan someone yang emang berbakat dari lahir, tapi karena dia latihan gitu kan. Nah, good at ini tuh tidak terbatas pada kita dari lahir udah berbakat, kayak misalkan Mozart tuh dia dari lahir kayaknya memang memiliki pendengaran yang luar biasa. Kalau teman-teman nonton film Amadeus, itu salah satu film dengan Oscar terbanyak, itu digambarkan Mozart tuh sekali dengar lagu dia langsung hafal, langsung tahu iramanya mana, harus menekan tuts yang mana, dan segala macamnya. Nah, ini kan natural born talent ya, dan nggak semua orang seperti Mozart. Tapi nggak harus seperti itu. Kita bisa seperti Tiger Woods misalkan, yang dia jadi the true champion di golf, itu karena dia main golf dari umur 4 tahun. Karena dia latihan. Nah, sama, kita mencari hal yang kita good at itu, yang kita jago itu, ya emang karena kita latihan juga nggak apa-apa. Jadi jangan kita berpindah-pindah. Kalau misalkan teman-teman pernah baca Outliers dari Malcolm Gladwell, untuk become the world class performers, itu kita perlu untuk melakukan 10,000 hour rules. Jadi kita perlu berlatih fokus pada kegiatan itu selama 10.000 jam. Jadi untuk menjadi something that we are good at, itu yang perlu latihan dan fokus gitu. Dan ikigai itu perlu komponen ini. Jadi jangan melakukan hal-hal yang kita nggak jago gitu. We are not in the place. Seperti itu. Jadi IK itu terdiri dari 4 komponen dasar itu, yang mana irisan dari 4 hal ini akan membentuk ikigai atau the reason for being. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi ya teman-teman hanya melakukan teman-teman hal yang disukai dan jago, itu passion. Tapi teman-teman nggak bisa menjual itu, nggak bisa nge-marketingkan itu. Contoh, kalau misalkan teman-teman suka dengar podcast atau YouTube lah dari Panji Pragiwaksono, dia sering mengkampanyekan bahwa melawak untuk hidup itu berbeda dengan sekedar melawak. Kebayang ya? Jadi menjadi komedian untuk sekedar itu komedian gitu ya, passion, karena dia suka dan dia jago. Itu berbeda dengan bagaimana kita hidup dari lawakan tersebut, kita hidup dari komedian tersebut. Yang mana it needs marketing. Itu butuh untuk dipasarkan sehingga kita bisa mendapat penghasilan dari situ. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya sekarang baru tahap passion, teman-teman harus belajar bagaimana memarketingkan sehingga itu bisa dijual. Sehingga itu dibutuhkan orang lain. Sama kalau misalkan teman-teman sekarang melakukan hal yang teman-teman suka, dan itu dibutuhkan oleh dunia. Misalkan teman-teman yang jadi aktivis
untuk go green. Yuk, sekarang kita jangan pernah pakai plastik. Nah, teman-teman bikin ya status di Facebook gitu, atau di Instagram bikin caption. Tapi udah, teman-teman nggak belajar. Kalau misalkan di web, itu nggak belajar tentang SEO atau search engine optimization, teman-teman nggak belajar mengenai digital marketing, teman-teman nggak mengetahui bagaimana cara agar membuat orang itu terpengaruh untuk mengikuti itu, ya nggak akan kemana-mana gitu. Teman-teman nggak jago dalam membuat misalkan copywriting sehingga menjual atau membuat orang berminat, ya nggak akan ada yang ngikutin. Orang yang pakai plastik aja ke pasar, beli bawang, beli tempe, beli tomat, ya udah pakai plastik dari pedagangnya gitu. Nggak bawa tote bag atau nggak bawa plastik di rumah sendiri. Kalau misalkan teman-teman melakukan hal teman-teman jago dan dibayar, tapi teman-teman nggak suka, ya itulah 9 to 5 ke kantor tapi nggak tahu ini tuh ngapain ya. Yang penting gue kerja, ngikutin suruhan dari manajer, lakukan tugas administrasi, digaji tiap bulan udah selesai. Dan teman-teman nggak tahu itu dampaknya apa sih ke lingkungan. Kalau teman-teman nggak suka, tapi teman-teman harus mencari something yang teman-teman suka, seperti itu. Untuk kalau misalkan teman-teman itu dibutuhkan dunia dan dibayar, kayak misalkan jadi pengajar gitu ya, tapi teman-teman nggak mengembangkan diri. Materi ajarnya dari tahun 80, 1954 sampai 2018 itu sama, diktatnya sama, nggak ada perkembangan, ya udah gitu. Itu bukan ikigai, itu cuma vocation aja. Gitu. So, to become ikigai harus melengkapi 4 komponen ini. Mana itu komponen dasar. Oke, jadi tadi sudah kita membahas ya directing, di mana akhirnya ikigai itu bisa mengarahkan kita dan bisa mendorong kita kalau misalnya kita mulai ngerasa mager atau gimana. Dan yang penting juga tadi mungkin di what the world needs adalah impact, berdampak. Nah sebenarnya yang berdampak itu seperti apa sih? Bagaimana? Emang untuk mempunyai dampak tuh kita harus menjadi Nadiem Makarim ya Kak, yang bikin Gojek, atau menjadi William yang membuat Tokopedia, atau mungkin menjadi Habibie untuk menemukan formula konstanta keretakan pada pesawat. Harus sebesar itukah kita berdampak? Di sini teman-teman ada yang pernah nonton Full Metal Alchemist Brotherhood? Wih, pernah dong. Nah, ini salah satu scene terbaik banget menurut aku dan sangat relate dengan bahasa kita kali ini. Kita tonton sebentar ya. Silakan Kak, silakan. Nggak ada suaranya, Kang Palosa? Ada suaranya? Waduh. Nggak ada suaranya ya? Wait. Mungkin bisa didubbing, Kak? Tapi ada subtitle-nya kebaca nggak? Subtitlenya kebaca sih, subtitlenya kebaca. Cuma teman-teman di sini mungkin apa namanya tidak semua bisa berbahasa Inggris cukup baik kali Kak. Ada juga mungkin yang bisa, ada juga mungkin yang tidak bisa gitu sih Kak. Ya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan one is all is one? Satu itu semua, satu itu semua, semua itu satu. Nah, aku nggak yakin sih. Ingat gak ketika dia makan semut untuk bertahan hidup? Nah, dia berpikir, kalau dia nggak makan semut, dia akan mati. Dan rubah akan memakan dia. Kalau dia akan menjadi tanah dan menjadi rumput. Atau food chain ekosistem. Nah, itu nggak cuma diri dia, tapi pulau, gunung, laut, semua itu saling mempengaruhi satu sama lain. Semuanya saling terhubung. Semua hal itu berada dalam satu arus yang tidak terpisahkan. Dan arus itu disebut dengan alam semesta atau dunia. Tapi, ya kalau dilihat dari itu, mungkin dari kita itu seperti semut. Kita hanya satu dalam semua. Tapi ketika semua satu ini berkumpul dan saya mempengaruhi, maka semua itu ada. Jadi satu itu semua dan semua itu satu. Jadi pokoknya intinya dari potongan cuplikan film
Fullmetal Alchemist Brotherhood. Kalau teman-teman belum pernah nonton, aku sangat rekomendasi untuk nonton karena keren banget anime ini. Nah, itu di bagian itu dia menjelaskan bahwa everything is connected, semua itu terhubung. Satu hal, satu bagian itu dapat mempengaruhi hal lain. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita melihat untuk bagaimana negara berimpact itu ya udah dengan misalkan ada di Lebaran gitu ya, jago masak, akhirnya masakan enak, disukai orang itu berimpact. Ini harus besar itu. Nah, kalau misalkan semua hal itu terhubung, baik dari semut, tumbuhan, binatang, dan segala macam hal itu terhubung dan saling berdampak, pertanyaannya adalah apa yang membedakan kita dengan lingkungan sekitar atau dengan makhluk lainnya? Ada yang mau share nggak? Kira-kira apa sih yang membedakan kita dengan hal atau makhluk lainnya? Oke. Ya, silakan teman-teman. Dari teman-teman setelah menyaksikan video tadi yang didubbing oleh Kak Palo saya. Oke, akal Kang katanya. Oke, mau coba bisa jelas lebih lanjut nggak? Oke, aku seru nih kayaknya penjelasannya. Oke, Sabrina bisa di unmute nggak Sabrina ini ya, mikrofonnya? Biar kita bisa ngobrol langsung dengan Kak Palosa. Iya. Lumayan loh konsultasi dengan psikolog tuh mahal loh sekarang. Lumayan kan Kak ya? 100-200 ribu dapatlah sejama gitu kan. Gimana? Siapa? Bi Sabrina mau dinyalakan? Oh, sudah dinyalakan ternyata. Silakan Bi Sabrina. Silakan. Oh, Kak Palosa sebelum kita lanjut nih Kak, maaf ya dimotong dulu. Kak, mending sama saya aja Kak ininya Kak yang presenting ininya apa? Presenting apa? Si PDF-nya biar wajah Kak Palosa bisa bertatap langsung dengan para audiensnya kayak gitu Kak. Oh, boleh. Oke, siap ya. Oke. Luar biasa nih memang nih Kak Palosa nih. Ini pakai HP ya Kak ya? Luar biasa memang nih ya. Kak Palosa masih di sini atau live ya? Oh, baru join lagi nih. Oke. Sorry, salah pencet. Nggak apa, Val. Silakan, Val. Monggo. Ya, tadi ada yang mau sharing ya tadi ya? Iya, Sabrina, Kang Palosa. Mangga. Mangga, Bi Sabrina. Beli akal gitu kan. Soalnya kan akal itu yang membedakan dengan makhluk lain gitu kan. Seperti manusia kan, manusia diberi akal tuh. Sebenarnya apa sih, hewan juga kayak diberi pemikiran, cuman beda dengan manusia gitu. Kayak gitu bukan sih? Oke. Ya, makasih Teh sudah sharing. Ya dikasih perasaan juga kan, kayak misalkan kita apa sih, lebih kayak misalkan ngelihat orang tuh yang lagi butuh pertolongan, kita berpikir gitu, kita tuh harus menolong mereka gitu, jadi kita tuh diberi akal kayak gitu. Oke, nice. Makasih Teh udah sharing. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi teman-teman. Terima kasih ya Bi Sabrina yang sudah sharing ya. Oh ini Kang Palosa dari Angga. Mangga. The way we facing the life. The way we thought the life. Wih, kayaknya ngeri nih. Gimana tuh? Sharing dong. Mungkin ini Mang Angga. Cek. Oh, udah dinyalain ya? Tapi agak berisik ya. Ya, nggak apa. Silakan. Iya, jadi cara ini sih. Maksudnya kan kayak tiap makhluk hidup kayak Tuhan udah ngasih modal. Manusia pun semuanya sama ya, dikasih kayak modal, akal, segala macam, semuanya sama. Tapi cara ini yang bikin kita beda. Satu antara yang lainnya, cara ini yang bikin kita beda. Kayak orang Jepang, dia punya alasan kenapa dia harus bangun pagi dengan ikigai tadi kan. Sama kayak kita juga. Kita pasti tiap orang di sini punya cara masing-masing buat jalanin hidup, punya tujuan apapun itu. Dan cara kita nge-create, cara kita buat mencapai goals itu semuanya beda-beda, dan cara inilah yang membedakan kita. Oke, makasih. Thank you banget Kang Angga. Siap.
sudah Ngeri sharing. sekali nih memang nih Kang Angga nih. Wah, makin banyak nih Kang nih. Lanjut lagi atau mau ditanggapi dulu nih Kang? Satu lagi deh, seru nih soalnya, jangan terbatas. Gimana? Satu lagi siapa deh? Oke nih. Jadi wah di sini tuh sebenarnya ada 4 nih. Jadi yang pertama Satu lagi itu aja. ya dari Binisa Zakia, manusia memiliki kreativitas yang bisa membentuk kebudayaan dan peradaban. Oke, Mangga, mau sharing. nah, Ah, Binisa silakan di unmute Binisa ini ya mikrofonnya apa dinyalakan. Silakan Bi. Gimana tuh maksudnya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini tentang ini sih, kalau misalnya hewan itu kan dia apa ya, basic instingnya tuh sudah dikasih oleh Allah gitu kan. Nah, kalau misalnya manusia ini kan dia dikasih modal supaya makhluk sosial gitu, sebagai makhluk sosial ini dia akhirnya bisa membentuk peradaban atau civilization gitu. Dan dalam peradaban itu dia ada kebudayaan gitu di situ, membentuk suatu kebudayaan tertentu gitu. Gitu sih Kang. Nah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Gimana nih Kak Palosa, masih lanjut lagi aja nih? Aku lanjut dulu aja kali ya. Boleh Kak, boleh. Nanti kita pas sudah closing, udahlah kita langsung ngobrol sampai mantap. Oke, lanjut dulu ya. Siap. By the way, makasih banget bagi yang udah sharing, udah yang mencoba untuk membagikan pemikirannya, yang mana tentu itu akan memberikan dampak juga asik. Oke, next hood. Yang ini, Val? Ini Kak Palosa? Di bawahnya. Satu lagi. Oke, siap. Nah, ini dia. Okay. Ya. We can create things. Jadi kita dapat membuat sesuatu. Nah, ini tadi, makanya ini kayak peserta impactivist itu benar-benar impactful. Aktivis yang impactful banget. Karena benar aku sepakat banget dengan teman-teman tadi yang sharing. Pertama, terkait dengan akal. Ya. Kalau misalkan kita bandingkan atau bedakan akal manusia dengan akal hewan itu, terdapat perbedaan mendasar. Bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk melakukan higher order thinking, kalau di psikologinya mah. Jadi, kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti abstraksi, mengintegrasikan informasi. Jadi, informasi itu kita gabung-gabungin, dan akhirnya kita bisa menemukan hal yang baru. Jadi, gak cuma hal yang sifatnya berulang, repetitif aja, tapi kita bisa melakukan hal yang lebih kompleks. Tadi itu higher order thinking itu sendiri, kayak critical thinking, bagaimana kita berpikir kritis, kita mengevaluasi informasi, ini hoax atau bukan ya? Ini bermanfaat nggak ya? Kita kan bisa melakukan evaluasi seperti itu. Jadi, ataupun menganalisis suatu keadaan, kira-kira ini permasalahannya di mana ya? Bagaimana sih runutan terjadi keadaan ini? Jadi tadi, dengan ada akal, itu dapat membuat kita mampu untuk membuat sesuatu. Misalkan dari segi teknologi, ketika zaman dulu kita masih manusia zaman dulu ya, bagaimana ya mereka dapat untuk tetap makan ketika lagi musim panen dan musim tidak panen. Itu mereka bingung. Lalu ditemukanlah bagaimana cara untuk mengawetkan makanan. Itu kan dengan akal ya. Kita meng-create things. Kalau misalkan teman-teman pernah nonton anime juga, namanya Dr. Stone. Nah itu, wah keren banget sih. Bagaimana evolutionary dari peradaban manusia. Mungkin kalau yang lebih ilmiahnya atau lebih keren itu baca Sapiens ya, dan Yuval Noah Harari. Tapi aku belum baca, dan aku nontonnya Dr. Stone. Nah, jadi aku dari sana rujukannya. Jadi kalau di Dr. Stone, itu dijelasin tuh. Kalau misalkan dengan adanya kemajuan tadi, misalkan dalam mempertahankan atau mengawetkan makanan, itu dapat berdampak baik, sangat baik terhadap kemajuan peradaban mereka. Dan tadi benar banget ada yang bilang bahwa tidak hanya akal, tapi adanya moral akhlak. Akhirnya yang kita buat tidak terbatas pada hal yang bersifat teknologi atau teknis, tapi juga civilization yang tadi disebutin terakhir. Peradaban. Bagaimana kita mengekstraksi yang dinamakan etika dengan moral. Universal, kalau misalkan di psikologi itu harus penelitian mengatakan bahwa there are universal morals atau moral conduct atau moral code gitu ya. Itu kenapa bisa ada?
Ya karena kita memiliki kemampuan untuk itu. The ability to create things. Nah, jadi dalam memberikan dampak, itu akan membedakan kita. Kita tidak hanya sekedar menjadi part of the food chain atau bagian dari siklus ekosistem aja. Tapi kita dapat meng-create, dapat membuat, dapat mengarahkan, mengatur jalur dari ekosistem itu sendiri atau dari bagaimana rangkaian yang terjadi. Makanya kalau sekarang, kenapa Elon Musk membuat Tesla? Mengapa Elon Musk membuat mobil listrik? Karena dia ingin membuat peradaban yang lebih maju lagi untuk membuat the world become better. Dengan tadi tidak konsumtif pada hal-hal energi fosil aja, tapi ya memanfaatkan energi yang terbaharui. Jadi, kalau misalkan teman-teman hanya sekedar ada, tapi tidak mengada, tidak berusaha untuk berdampak, apa beda kita dengan makhluk lain? Oleh karena itu, kita, kalau misalkan kita mungkin yang untuk yang Islam ya, di Quran kan kita manusia jadi khalifah di muka bumi. Karena kita bisa menjadi starter atau pemulai yang mengawali, yang merubah. Tidak seperti makhluk lainnya yang ya udah ngikutin proses. Kita nggak pernah kan lihat bagaimana paus atau kura-kura yang keselak plastik itu akhirnya mereka bikin komunitas anti plastik. Enggak. Mereka di laut aja gitu berenang. Sedangkan kalau misalkan kita melihat kelompok orang-orang gitu ya yang ingin membuat kita itu tidak menyakiti hewan gitu dengan menggunakan banyak plastik. Ya udah, muncullah komunitas Go Green yang membuat kampanye yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar menggunakan plastik lebih minim lagi. Itulah kelebihan kita. Jadi kalau misalkan kita dikatakan hanya sekedar entitas, aku nggak setuju, karena kita punya potensi yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Oleh karena itu, kita adalah pemimpin, iya. Kita dapat memulai, iya. We have the potential. Jangan disia-siakan. Gitu. Next. Nah, tadi ya, berarti so far kita sudah membahas bagaimana purpose of life itu bisa mengarahkan kita, mendorong kita, dan memberikan impact. Next. Nah, dalam memberikan impact atau membuat tujuan itu sendiri, Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, dia menjelaskan kita perlu memiliki value yang menjadi landasan untuk pembuatan tujuan kita adalah value of imperfections. Value ketidaksempurnaan yang akan membuat kita terus tumbuh. Ini contoh paling konkret. Misalkan ya, teman-teman, di sini ada yang masih mahasiswa dan ada udah lulus kan ya? Udah lulus kuliah. Ya pokoknya kalau misalkan teman-teman ada udah lulus, itu lulus kuliah, lulus SMA lah. Mungkin teman-teman pernah. Nah ya, oke, makasih Teh. Jadi lulus kuliah kan mungkin ketika lagi skripsian tuh targetnya adalah lulus kuliah. Menyelesaikan skripsinya gitu. Lalu setelah selesai, apa? And then what? Pernah nggak sih ngerasa itu? Ketika udah kelar nih, udah wisuda, terus apa ya? Nah, menurut Mark Manson, itu karena kita memiliki value atau mencari tujuan yang dapat selesai atau dapat become perfect, yaitu ketika kita mencapainya. Menurut Mark Manson, kita harus mencari hal yang tidak akan pernah berakhir atau terus berkembang. Misalkan seperti value untuk memberikan dampak kepada masyarakat, value untuk meningkatkan keadaan masyarakat, membuat masyarakat menjadi lebih baik dari segi moral, ekonomi, literasi, dan segala macamnya. Dan itu adalah hal imperfections. Salah satu bentuk value of imperfection apa? Karena nggak akan pernah berhentinya. Nggak akan pernah berakhir. Jadi kita akan terus mempursue itu. Kita akan tetap terus keep growing, tetap bertumbuh untuk tetap menuju
mencapai hal itu. Jadi nggak akan pernah berakhir tuh. Karena ya nggak mungkin kan ada indikator, wah masyarakat sudah cukup beradab, masyarakat sudah cukup memiliki ekonomi yang cukup. Enggak, akan terus dapat berkembang, terus dapat menjadi lebih baik lagi. Itulah value of imperfections. Walaupun mungkin menurutku pandangan Mark Manson ini itu komplement atau pelengkap dari pandangan Stephen R. Covey. Iya benar, teknisa sampai meninggal kita kan, kalau misalnya kita dari tujuannya untuk membuat masyarakat jadi lebih baik lagi, sampai meninggal pun kita nggak akan pernah mencapai tujuan itu. Dan akhirnya itu mendorong kita tetap tumbuh, tetap bergerak, tetap maju.